Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini Miss selaku pembina OSIS ingin memperkenalkan sedikit tentang kegiatan-kegiatan atau apa yang akan kita laksanakan di sekolah dalam organisasi kita yang bernama OSIS. Sebelumnya Miss ingin memperkenalkan diri untuk tahun ajaran 2020-2021. Alhamdulillah Miss dipercayakan sebagai pembina OSIS. Miss namanya Miss Nurul Hikmah. Sebenarnya Miss mengajarnya pelajaran bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini Miss dipercayakan untuk membantu abang-abang dan kakak-kakak di OSIS untuk menjalankan program OSIS selama setahun ke depan. Baik, semua siswa tentunya sudah tahu bahwa OSIS itu apa, karena kita di SMP dan di MSen juga sudah melaksanakan organisasi yang seperti yang ada di Fajar Harapan. Namun apa bedanya organisasi OSIS yang ada di Fajar Harapan dengan yang ada di sekolah-sekolah kita sebelumnya? Akan Miss jelaskan sedikit. Jadi organisasi intrasekolah ini benar-benar organisasi yang hanya hubungannya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, tidak boleh terkoneksi dengan organisasi di luar sekolah, dan harus bebas dari unsur politis, betul-betul steril, betul-betul dia hubungannya dengan kegiatan sekolah. Kalaupun ada hubungan dengan kegiatan di luar sekolah, dia harus terbebas dari pengaruh dari organisasi lain. Kemudian untuk apa sih OSIS itu sebenarnya? Di dalam OSIS ini kita belajar untuk berorganisasi sejak dini. Kemudian kita juga mempersiapkan mental dan karakter untuk menghadapi dunia luar ketika keluar nanti, agar kita tahu bagaimana sih cara berorganisasi. Dan jadi kita mulai dari OSIS gitu. Kita mulai dari tahap yang paling kecil, yaitu OSIS. Kemudian masa keanggotaan OSIS akan berakhir ketika siswa itu keluar dari sekolah, meninggalkan sekolah SMA-nya. Jadi ketika dia dinyatakan tamat, secara otomatis keanggotaan dia di OSIS sekolah itu akan berakhir. Kemudian seperti yang Miss bilang tadi, apa sih perbedaannya antara OSIS di boarding dengan OSIS yang sekolah non-boarding? Kalau di non-boarding hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan di waktu sekolah saja, dari pagi sampai siang atau pagi sampai sore. Sementara di boarding, OSIS ini sudah menyusun semua kegiatannya, baik dari mulai kita bangun pagi sampai kita bangun lagi besok, dari mulai kita sekolah sampai makan sampai sholat, semua diatur di dalam kegiatan OSIS. Dan nanti juga ada peraturan-peraturannya yang berbeda dengan OSIS di sekolah lain. Seperti contohnya kita ada bahasa boarding, yang bahasa resmi boarding menggunakan bahasa apa misalnya. Kemudian juga ada peraturan-peraturan lain seperti sholat duha yang tidak dianjurkan di sekolah non-boarding, atau mungkin ada juga kegiatan malam seperti mengaji yang tidak ada diatur dalam OSIS di sekolah non-boarding. Kemudian hasil akhir atau outputnya apa sih dari kegiatan OSIS ini? Jadi dengan adanya OSIS ini kita berharap agar prestasi siswa-siswi di Fajar Harapan ini lebih meningkat lagi sesuai dengan bakat dan minat siswa masing-masing. Kemudian juga untuk membantu belajar disiplin anak-anak, baik dalam hal akademik maupun dalam hal keagamaan, seperti tadi sholat berjamaah di awal waktu, mengaji dan lain-lain. Kemudian satu lagi tujuan yang paling diharapkan dalam kegiatan OSIS ini untuk mengarahkan siswa agar mempunyai budi pekerti yang baik sesuai dengan visi dan misi sekolah kita ini. Demikian saja Miss rasa untuk perkenalan kegiatan OSIS kita. Mudah-mudahan nanti insya Allah akan disambung lagi oleh abang-abang dan kakak-kakak dari
anggota OSIS tahun 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davi Fanan sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 10 Fajar Harapan tahun ajaran 2019-2020. OSIS itu sendiri merupakan organisasi siswa intrasekolah yang dibuat untuk meningkatkan mutu dan kualitas siswa di sekolah tersebut. OSIS juga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter siswa, baik dalam meraih prestasi atau memperbaiki karakter siswa. Di dalam SMA Negeri 10 Fajar Harapan juga terdapat organisasi lain seperti Majelis Permusyawaratan Kelas atau disebut MPK dan Rohis yang berkaitan dengan keagamaan. Selanjutnya, ini merupakan bagian-bagian OSIS di SMA Negeri 10 Fajar Harapan. Saya Muhammad Dafa Zafran dari Majelis Permusyawaratan Kelas. MPK adalah suatu organisasi yang bertugas untuk mengawasi dan membantu OSIS dalam menjalankan tugas-tugasnya selama masih dalam masa jabatan. Saya Muhammad Fisbi sebagai Ketua Rohis SMA Negeri 10 Fajar Harapan. Rohis SMA Negeri 10 Fajar Harapan merupakan suatu organisasi yang bertujuan untuk mewujudkan siswa-siswi SMA Negeri 10 Fajar Harapan yang bertanggung jawab, berakhlak karimah dan berprestasi berlandaskan nilai Islami. Saya Atia Ifati sebagai Sekretaris OSIS SMA Negeri 10 Fajar Harapan periode 2019-2020. Nama saya Duratul Mardiah sebagai Bendahara OSIS SMA Negeri 10 Fajar Harapan periode 2019-2020. Saya Muhammad Yasriskan dari Seksi Agama. Tujuan adanya Seksi Agama yaitu untuk mewujudkan siswa-siswi SMA Negeri 10 Fajar Harapan yang berkualitas dalam mengembangkan iptek dan imtak berdasarkan sumber pengetahuan agama yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Saya Muhammad Nafis Sarbanov sebagai Ketua Seksi Budi Pekerti. Tujuan adanya Seksi Pekerti adalah untuk mewujudkan siswa dan siswi SMA Negeri 10 Fajar Harapan yang berperilaku baik dan berakhlak karimah. Saya Akira dari Zuhdi, Ketua Seksi Bahasa. Seksi Bahasa sendiri bertujuan untuk menyiapkan kemampuan siswa-siswi SMA Negeri 10 Fajar Harapan agar lebih siap untuk terjun dalam masyarakat internasional dalam segi bahasa. Saya Muhammad Zaidan Arsyid dari Seksi Lingkungan. Tujuan dibentuknya Seksi Lingkungan ini adalah untuk memperindah lingkungan di SMA Negeri 10 Fajar Harapan dan juga untuk meningkatkan kesadaran para siswa dan siswi untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya. Saya Aidil Akbar dari perwakilan Seksi Keamanan, bertujuan untuk terwujudnya lingkungan yang aman dan kondusif di sekolah SMA Negeri 10 Fajar Harapan. Saya Teguh Mubarak Al-Zahar dari Seksi Olahraga. Seksi Olahraga bertujuan untuk meningkatkan sportivitas dan kreativitas siswa SMA Negeri 10 Fajar Harapan serta meningkatkan kesehatan rohani dan jasmani siswa SMA Negeri 10 Fajar Harapan. Rizky Fajar, perwakilan dari Seksi Kesenian, ingin menyampaikan tujuan dari dibentuknya Seksi Kesenian SMA Negeri 10 Fajar Harapan. Seksi Kesenian dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi siswa dan siswi SMA Negeri 10 Fajar Harapan yang mempunyai bakat dan minat mereka dalam bidang seni dan budaya. Nama saya Sabrina Humaira, perwakilan dari Seksi Bela Negara. Tujuan dari Seksi Bela Negara ialah mendisiplinkan dan menertibkan siswa-siswi dalam mentaati kelengkapan atribut berseragam serta menumbuhkan rasa cinta tanah air.